Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberi kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom, apa kabar saudara? Saya percaya kita semua luar biasa. Voice of Pentecost kali ini kita membahas mengenai Mamon. Pernahkah saudara melihat ada orang yang begitu kaya tetapi tidak bisa menikmati kekayaannya? Salomo memperhatikan hal yang sama dalam Pengkhotbah 5 ayat 12-13. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan. Sehingga tak ada satupun padanya untuk anaknya. Saudara, Yesus sangat memperhatikan bagaimana seseorang melihat harta materi dan mengelola keuangannya. 16 dari 38 perumpamaan yang Yesus berikan berbicara mengenai mengelola harta benda dan keuangan. Nah, kita mau melihat salah satu percakapan Yesus dengan seorang pemuda yang kaya mengenai integritas di dalam mengelola harta benda. Dalam Matius 19 ayat 16-26, tercatat tentang seorang muda yang kaya raya dan bertanya kepada Yesus cara untuk memiliki hidup yang kekal. Saya yakin saudara pernah dengar cerita ini. Dari percakapan Yesus dan anak muda ini ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kehidupan kekal hanya ada di dalam Yesus. Pemuda ini datang dan bertanya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Hari ini kita percaya bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dapat membayar jalan menuju ke surga selain percaya kepada Yesus. Kehidupan kekal diberikan kepada mereka yang percaya kepada Tuhan, dan itu diterima karena kasih karunia melalui iman. Kenapa Yesus tidak berkata seperti itu kepada anak muda ini? Karena pada saat itu pengetahuan dan pemahaman orang-orang mengenai keselamatan belum dibukakan. Yesus belum mati di atas kayu salib. Dalam kasus ini, Yesus mengubah fokus anak muda ini dari melakukan apa yang baik kepada siapa yang baik. Bapa itu sendiri. Karena keselamatan ada dalam pribadi, bukan dalam perbuatan. Yesus meminta dia untuk menaati segala perintah dari Allah yang baik itu. Kenapa? Karena kepercayaan yang sejati akan melahirkan gaya hidup yang menaati firman-firmannya. Hari ini, setiap kita diperhadapkan dengan pilihan. Mau atau tidak mau menaati firman-Nya. Dalam hal integritas, meskipun tidak ada orang yang melihat, apakah kita tetap menaati firman? Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yang kedua, jangan sampai mamon menjadi Allah kita. Pemuda yang kaya ini dengan yakin berkata bahwa ia telah menaati seluruh hukum Taurat yang diajarkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Jangan heran saudara, memang salah satu kebanggaan orang Farisi adalah mereka berusaha sungguh-sungguh menaati hukum ini sesempurna mungkin. Rasul Paulus saja pernah berkata dalam Filipi 3 ayat yang ke-6, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Kok bisa? Ya, secara eksternal mungkin bisa ditaati sempurna. Tapi dalam hati siapa yang tahu? Di sini, Yesus menaikkan derajat hukum ke standar yang sejati. Hukum tidak hanya mengatur soal perbuatan, tapi menyangkut hati dan pikiran. Anak muda ini begitu yakin telah menaati hukum Taurat, tetapi dia lupa soal hatinya yang terpikat dengan uang. Dia begitu sedih karena hartanya banyak dan hatinya terpaut pada keinginan untuk menjadi kaya, melebihi kasihnya kepada Allah dan kepada saudara-saudaranya.
Di situ Yesus menunjukkan masih ada yang kurang dalam dirinya dalam menaati hukum. Serta memberitahukan bahwa Allah yang disembah oleh anak muda ini sebetulnya bukan Tuhan, tetapi Mamon. Anak muda ini lebih suka menaati Mamon ketimbang menaati perintah Allah. Disinilah letak integritas hati berada. Kesesuaian pikiran dan hati terhadap firman Tuhan. Poin yang ketiga, kita harus selalu mengecek motivasi hati kita. Matius mencatat, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Kenapa dia sedih? Karena Yesus menunjukkan dengan jelas apa yang menjadi fokus utama dalam hidupnya, yaitu uang. Kedua, dia sedih karena meskipun sudah tahu akar masalahnya, dia tidak rela menukar harta duniawinya dengan harta di surga. Kehidupan kekal itu sendiri. Saudara, Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Dia tidak rela kita tertipu dengan kenikmatan duniawi yang bersifat sementara. Padahal di surga nanti, kebahagiaan yang dia siapkan itu kekal adanya. Mungkin kita berpikir, biarlah di dunia hati saya fokus mencari uang dan uang dan uang. Nanti begitu di ujung kehidupan, baru saya berpikir soal surga dan Yesus. Tidak ada yang tahu kapan ajal menjemput atau kapan Tuhan datang menjemput kita. Yesus sudah berkata dalam Matius 6 ayat 24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ini berbicara soal integritas hati kita di hadapan Tuhan. Orang yang terus-menerus berfokus kepada uang atau mamon akan kesulitan menempatkan Tuhan sebagai prioritas pertama dalam hidupnya. Percayalah, kita yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan akan cukupkan kebutuhan kita di dunia ini. Allah adalah Bapa yang baik, yang suka memberi berkat kepada anak-anaknya. Mari kita belajar mengucap syukur dan menerima berkat yang Tuhan berikan dengan rasa cukup. Saya tutup dengan kata-kata bijaksana dari Raja Salomo. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Saya berdoa, kita semua mengucap syukur atas berkat yang Tuhan beri dalam hidup ini. Dan biarlah hidup kita terus menjadi berkat bagi orang lain. Mari berlomba-lomba mengumpulkan harta di surga, bukan di dunia ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Demi setiap kami Tuhan, kami rindu untuk melihat-Mu. Sebab itu, buka setiap mata hati kami Tuhan, supaya kami bisa melihat perbuatan-Mu yang sungguh ajaib.
Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, di dalam kasih karunia kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran akan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Kau jamah setiap hati dan pikiran kami ya Tuhan yang mendengarkan Bapa. Biarlah Tuhan setiap firman yang boleh kami dengarkan itu boleh bertumbuh, berakar dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Jeffrey Sitepu. Saya sudah berkeluarga, memiliki satu orang anak, satu orang putra, satu orang putri, dan satu orang istri. Ya, puji Tuhan. Pada hari ini saya akan memberikan tema khotbah saya, menghormati orang tua. Suatu kali Yesus ditanya oleh ahli Taurat di Markus 12 ayat 28 sampai 34. Sama-sama kita buka Alkitab kita, saya bacakan. Lalu seorang ahli Taurat mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru. Benar katamu itu, bahwa dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan semua korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana kebijaksanaan jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Yesus lahir ke dalam dunia ini bukan membatalkan perjanjian lama. Yesus sering dengan menggunakan dasar firman yang dikatakannya itu melalui perjanjian lama. Dalam Markus 12 ayat 30 dan 31 ini, Yesus berbicara mengenai hukum yang utama. Dan jika kita perhatikan, ini memiliki korelasi atau hubungan dengan perjanjian lama, yaitu 10 hukum Taurat yang ada di loh batu yang diucapkan Tuhan dan diberikan kepada Musa untuk umat Israel. Itu ada di Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Ya, saya bacakan. 1. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormati ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Yang kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau apapun yang menjadi milik sesamamu. Jika kita perhatikan Taurat 1 sampai 4 itu berbicara tentang mengasihi Tuhan Allah. Dan 5 sampai 6 berbicara tentang mengasihi sesama manusia. Hal yang pertama dibahas dalam Taurat
yang dikelompokkan untuk mengasihi sama manusia adalah hormati ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dalam kehidupan ini, ayah dan ibu adalah sosok yang bisa dibilang sangat berperan penting dalam kehidupan seorang anak. Pada umumnya akan menjadi hal yang mudah bagi seorang anak jika orang tuanya, ayah atau ibunya adalah sosok yang layak untuk dihormati. Ya misalnya ayah dan ibunya bertanggung jawab, ya, adalah seorang orang tua yang bertanggung jawab, penuh kasih, dan kemudian ya hidup dalam keluarga, hidup rukun, memenuhi kebutuhan anak-anaknya dengan baik. Semuanya dalam keluarga tersebut berjalan dengan baik. Nah, itu biasanya cenderung seorang anak itu lebih mudah ya menghormati ayah dan ibunya. Tetapi kebalikannya akan sangat sulit menghormati ayah dan ibu yang kurang atau tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya. Ya, ayah sering bertengkar dengan istrinya gitu ya. Atau mungkin ayahnya suka mabuk-mabukan atau main judi. Ibunya mungkin cerewet sekali gitu ya. Atau mungkin ada ayah dan ibu yang bercerai. Apalagi anak yang di luar perkawinan. Anak yang lahir di luar perkawinan. Umumnya ya anak-anak seperti itu sangat sulit untuk menghormati ayah dan ibunya. Ya, saat ini saya secara pribadi ada di posisi anak dan ada di posisi orang tua. Saya sebagai ayah ya, karena saya sudah punya 2 anak. Tapi orang tua saya masih hidup ya sampai saat ini, masih sehat, puji Tuhan. Ya, ketika saya dilahirkan, saya tidak ikut serta ya menentukan di keluarga mana saya lahir, di waktu dan tempat seperti apa. Saya tidak ikut serta menentukannya. Ya, tapi ketika anak saya lahir, itu saya bisa turut serta ya. Saya pengen anak saya lahir di rumah sakit ini. Apalagi kalau misalnya sekarang ada sesar ya, saya bisa ikut menentukan, saya mau sesarnya tanggal segini gitu. Saya ikut serta ya. Tapi ketika saya lahir, saya tidak ikut serta karena itu ada di keputusan orang tua saya gitu. Jadi saya tidak dapat memilih. Demikian juga anak-anak yang lain yang lahir, mereka tidak ikut menentukan di mana mereka lahir gitu. Jadi ada yang di keluarga yang baik, ada di keluarga yang mungkin kurang baik gitu ya. Nah, saya pribadi lahir di keluarga yang bisa dibilang sederhana gitu ya. Kalau dibilang kekurangan sih ya mungkin bisa juga gitu. Karena ya kehidupan orang tua saya bukan yang wow gitu. Kami dulu, saya ingat sekali, orang tua saya itu hanya punya kendaraan tuh 1 sepeda motor ya. Jadi waktu itu kami kalau mau pergi ke suatu tempat, biasanya dulu ke gereja, agak jauh jaraknya, kami berlima 1 motor. Waktu itu adik saya yang paling kecil belum lahir, jadi kebayang ya, di depan 1, di tengah 1, digendong 1. Nah, kemudian ayah saya yang bawa motor, ibu saya dibonceng juga gitu. Jadi bonceng 5 gitu ya. Ya bisa dibilang ya sederhana ya. Dan kami tinggal di rumah itu menumpang di fasilitas sekolah. Jadi ibu saya itu guru yang dapat fasilitas rumah itu di lingkungan sekolah. Dan waktu itu memang ada hanya 1 rumah sekolah. Dan yang menarik, di sebelah rumah saya, pas di sebelah tembok rumah saya itu kuburan, pemakaman umum. Ya, semua agama masuk situ gitu, bebas. Tapi kebanyakan agama yang Muslim dan Kristen gitu. Nah, dari semua anak-anak ayah dan ibu saya, yang paling tidak menghormati orang tua itu adalah saya. Gitu ya. Saya
waktu dulu itu bisa dibilang anak yang pemberontak lah gitu ya. Padahal emang latar belakang keluarga saya juga keluarga baik-baik sebenarnya. Jadi untuk merokok saja itu, kalau untuk rokok dari kelas 2 SD saya udah merokok, kemudian masuk tingkat SMP saya udah agak naik dikit levelnya jadi cimeng gitu ya, sampai STM juga dulu sempat ya jual kecil-kecilan gitu ya. Nah kemudian pernah juga melakukan pencurian, ada judi, perzinahan, banyak hal lain yang buruk yang saya lakukan, tapi tidak diketahui oleh orang tua, ayah ibu saya nggak tahu gitu ya. Bahkan dulu kuliah juga cuma 1 tahun karena ya itu tadi, saya tidak menghormati orang tua saya, akhirnya saya tidak mengikuti arahan dari ayah dan ibu saya untuk kuliah. Akhirnya saya kuliah hanya 1 tahun. Bahkan dulu saya di Medan ya, di Binjai, kota kecil di Sumatera Utara. Saya berangkat ke Jakarta pun tanpa izin yang benar dari orang tua saya, dari ayah ibu saya. Jadi berangkat saja gitu ya, hanya sekedar pamit ya. Ketika saya di Jakarta, itu Tuhan Yesus dan Roh Kudus banyak melakukan proses dalam kehidupan saya dan membuat saya berbalik, sehingga saya memiliki rasa hormat kepada ayah dan ibu saya. Waktu itu udah beberapa tahun di Jakarta, banyak hal yang membuat saya diproses Tuhan gitu ya. Akhirnya saya kembali ke orang tua saya, dan itu saya minta pengampunan, saya minta didoakan, dan saya kembali lagi ke Jakarta. Nah, saya berusaha mengasihi mereka seperti saya mengasihi diri sendiri ya. Saya belajar itu dan menjadi satu kebahagiaan buat saya ketika dalam proses tersebut orang tua saya masih sehat gitu ya. Puji Tuhan, saya menjadi anugerah secara pribadi buat saya ketika Tuhan memberikan saya kesempatan untuk menghormati ayah dan ibu ketika mereka masih hidup. Iya, saya sangat merasakan kasih karunia itu gitu ya. Nah, saya memahami ketika ada anak yang bisa dibilang sangat sulit untuk menghormati ayah dan ibunya yang tidak bertanggung jawab ya. Karena saya memiliki ayah yang baik, ibu yang baik, perlu berproses untuk menghormati mereka gitu. Apalagi yang orang tua yang latar belakangnya tidak baik, tidak bertanggung jawab gitu, pasti akan sangat sulit bagi anak tersebut gitu ya. Dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 3 dikatakan seperti ini. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang dinyatakan dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya, di ayat ini difirmankan bahwa kita harus menghormati, memberi hormat kepada ayah dan ibu kita, apapun keadaan ayah dan ibu kita. Apa konsekuensi yang kita dapat ketika kita menghormati ayah dan ibu kita? Yang pertama itu adalah berbahagia. Dan yang kedua, panjang umur. Tuhan Yesus lahir di dunia ini dengan membawa dan memberikan serta mengajarkan kasih kepada setiap manusia. Tuhan Yesus sendiri memiliki ayah, memiliki ibu yang dia sangat hormati. Walaupun dia bisa dibilang memiliki kuasa atas dunia ini, tapi dia tetap menghormati ayah dan ibunya. Saya mungkin memberi saran ya, khusus untuk saudara-saudara yang masih memiliki ayah dan memiliki ibu, ya, yang masih sehat, yang masih hidup. Berusahalah untuk membanggakan mereka, berusaha untuk membahagiakan mereka, menghormati mereka. Ya, dulu ketika saya tinggal di sebelah kuburan, itu banyak anak-anak yang datang ke kuburan tersebut. Mereka membawa makanan, membawa minuman,
Mereka membawa rokok yang mengakibatkan saya di situ jadi belajar merokok gitu ya. Nah, saya berpikir untuk apa itu gitu. Jadi udah meninggal gitu ya, udah nggak ada. Makanya ya saya mengajak ya saudara-saudara yang masih memiliki orang tua, buat anak-anak muda yang masih memiliki orang tua, atau mungkin buat anak muda atau mungkin saudara yang pernah kepahitan dengan orang tuanya, lepaskan pengampunan. Mungkin orang tuanya udah nggak ada, lepaskan pengampunan. Atau mungkin orang tuanya yang masih ada, ya masih ada kesempatan, itu adalah anugerah. Ya, kita sama-sama belajar. Saya yakin dan percaya ketika kita benar-benar tulus mengasihi dan menghormati orang tua, maka kebahagiaan dan umur yang panjang akan Tuhan berikan bagi kita. Terima kasih, kita sama-sama berdoa, kita satukan hati. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Biarlah Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu mencerminkan kasih Tuhan, terutama mengasihi orang tua kami ya Bapa, mengasihi ayah kami, mengasihi ibu kami Tuhan, mengasihi saudara-saudara kami yang lain Tuhan. Mari Tuhan berikan kami hati melalui Roh Kudus-Mu ya Tuhan, untuk kami melepaskan pengampunan bagi orang tua kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, Kau yang menjamah kami, memberikan kami anugerah Tuhan, untuk kami dapat menghormati dan mengasihi orang tua kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, anugerah berkat-Mu melimpah bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Yes, haleluya. Sebab saya percaya ketika kita memuji dan meninggikan nama Tuhan, maka kuasa Allah bekerja dalam setiap kehidupan kita. Amin. Dan semua ada kuasa dalam pujian. Mari nyanyikan pujian ini dengan bersukacita. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat-Nya.
Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Mari saudara, kita mengangkat tangan kita untuk menyambut doa berkat. Kiranya berkat perlindungan, anugerah demi anugerah dan damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, pertolongan kuasa dan penghiburannya, memberkati, menyertai kita dari hari ini, hingga Yesus datang menjemput kita semua di awan permai, dan kita akan bersama dengan Yesus hingga kekal untuk selamanya. Mari semua percaya dan sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin.